Zamannya Pak Baharum dan Resikon itu, beliau adalah seorang tokoh yang mempedulikan dengan fungsinya pers. Kenapa? Beliau hadir di tengah-tengah pers meskipun dia tidak ada, tapi dia memberikan sebuah sumbangsi dengan membuat sebuah penganggaran dalam mengawal terlaksananya demokrasi yang memang betul-betul demokrasi di Kabupaten Paluta ini menurut kajian dari Ketua, salah satunya Ketua. Pers kita harapkan adalah penyejuk ya, dan penyeimbang. Jangan kita ikut mencampur aduk antara emosi dan kepentingan. Karena hadirnya kita pers itu sangat ditunggu-tunggu oleh pembaca atau masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa dengan podcast kami kembali, podcast Kombur, di mana di sini kita membicarakan berkombur terkait apa saja yang sedang terjadi demi kemajuan Kabupaten Paluta di daerah Kabupaten Paluta ya. Kali ini kita kedatangan tamu lah, istilahnya kita kedatangan kawan, Ketua Persatuan Wartawan Indonesia daerah Kabupaten Padang Lawas Utara, Ketua Tohong Pangondian. Sehat Ketua? Alhamdulillah sehat walafiat. Kali ini kita bercerita terkait peranan pers dalam mengawal atau peran serta pers dalam pembangunan Kabupaten Paluta dan demokrasi di Kabupaten Paluta ya Ketua ya. Ya. Selama Ketua jadi pers sudah berapa tahun? Ada 15 tahun berasa ya? Kurang lebih 15 tahun. 15 tahun ya Ketua. 20 tahun lah. 20 tahun sebelum Paluta ya? Ya. Sebelum Paluta. Peranan atau keterlibatan pers dalam pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Paluta sudah begitu besar atau sudah nampakkah sebagai pers sebagai pilar keempat yang katanya pilar keempat dalam pembangunan dan demokrasi Ketua? Menurut analisa kita, pers sudah ikut serta ambil andil di dalam pembangunan di Kabupaten Lawas Utara. Karena pers itu lahirnya adalah sebagai mitra stakeholder di bumi Balaka Kabupaten Lawas Utara. Tentu yang menjadi hal yang di sini adalah sumber daya manusianya. Pers itu bagus, tapi oknum ataupun sumber dayanya itu perlu adanya kompeten. Peningkatan peningkatan sehingga nantinya ada sebuah katakanlah itu penghargaan bagi oknumnya itu, bukan persnya. Karena kalau pers itu apapun ceritanya kemanapun ranahnya tetap bagus, namun yang menjadi dilemanya adalah oknumnya. Nah, tentu khusus Kabupaten Padang Lawas Utara yang sudah kita data itu rekan-rekan pers yang sudah memiliki atau mengantongi yang namanya sertifikat kompeten kurang lebih ada 15 atau kalau terakhir ada 15 orang. Tapi Ketua walaupun rekan-rekan pers yang lain belum ikut ujian atau dinyatakan kompeten dalam bentuk sertifikat dari PWI, tapi tidak berarti mereka bukan pers yang memang berperan aktif ya. Boleh, tapi dianjurkan supaya lebih dihargai atau lebih nyata dia berbuat, dianjurkan supaya ikut ujian kompetensi ya Ketua ya. Ya, itu anjuran daripada Dewan Pers. Nah, makanya kita berlomba-lomba terus bagaimana rekan-rekan pers yang menggeluti dunia profesinya pers itu lebih mumpuni dalam di bidangnya, sehingga nantinya apabila ada masalah, masalah itu karena apa? Tidak mengikuti kaidah-kaidah undang-undang pers. Makanya kita terus memacu kawan-kawan supaya ikut uji kompetensi. Tapi di Kabupaten Paluta ya, selama berapa tahun Kabupaten? 17 tahun. 17 tahun usia Kabupaten Paluta. Dengan segala polemik atau pembangunan yang terjadi, peranan pers nampak juga di
baik dia kita katakanlah sejak 17 tahun yang lalu sampai hari ini, Kabupaten Paluta sudah cukup banyak perubahan dalam hal kemajuan. Peranan pers sangat berperan aktif juga dalam menjalankan pembangunan, membantu pemerintahan atau stakeholder yang lain juga di Kabupaten Paluta, menurut pandangan Ketua. Pandangan kita sendiri sangat berpengaruh, karena apapun ceritanya ini adalah bahan acuan dari pemerintah. Ketika seorang pers itu membuat sebuah tulisan dalam medianya, ini akan menjadi acuan bagi pemerintah khususnya di daerah, yakni bupati atau OPD yang membidanginya itu Bapeda, Badan Pemerintahan Daerah. Dari situlah nantinya ada cakupan yang mau dibawa ke usulan ke pusat. Pemangku kebijakan, pengambil keputusan ya. Sehingga apapun ceritanya, pers itu jangan dianggap sebelah mata, karena perannya sangat berfungsi sekali. Nah, apapun ceritanya nantinya, tetap itu menjadi pilotnya pemerintah, mana-mana yang perlu dibenahi. Sehingga kalau kita pers melakukan sebuah kajian, ya harus ada cek dan balance. Tadi kembali yang kalimat dari Ketua tadi, pers jangan dianggap sebelah mata. Apakah selama ini di Kabupaten Paluta pemerintah dalam artian pemerintah daerah sudah cukup memberdayakan peranan pers untuk jalannya roda pemerintahan di Kabupaten Paluta menurut Ketua selama 17 tahun ini? 17 tahun perlu kita ada sebuah kajian. Di zamannya Pak Baharum dan Resikon itu, beliau adalah seorang tokoh yang mempedulikan dengan fungsinya pers. Kenapa? Beliau hadir di tengah-tengah pers, meskipun dia tidak ada, tapi dia memberikan sebuah sumbangsi dengan membuat sebuah penganggaran di OPD, ini Dinas Komunikasi waktu itu, atau dulu namanya Humas ya. Tapi setelah adanya perubahan, saya tidak tahu di mana kesalahannya. Pada zamannya Bupati Andar Amin, Pak Andar Amin, tidak ada lagi. Nah, sampai sekarang itu tidak ada. Artinya intinya peranan pers setelah zamannya periode Bupati yang pertama, ada sedikit penurunan komunikasi antara pers dengan pemerintahan ya Ketua ya. Seperti itu. Intinya ketika selesai peranan Pak Baharum sebagai tokoh pemekaran selama 2 periode beliau memimpin, peranan pers di kepemimpinan beliau dalam mengawal atau melaksanakan roda pemerintahan dan pembangunan cukup bagus ya. Bagus. Namun setelah itu agak sedikit menurun komunikasi. Bukan berarti dia hilang, tapi menurun. Mungkin adanya hal-hal termasuk anggaran-anggaran itu tidak tahu. Penting adanya perubahan yang sangat-sangat turun drastis di periode terakhir 5 tahun terakhir ya Ketua ya. Berarti harapannya salah satu harapan kepemimpinan kedepannya itu harapannya lebih ada menjalin komunikasi yang baik karena pers juga kan punya peranan penting dalam mengawal pemerintahan ya Ketua ya. Mengingat dekatnya pesta demokrasi yang istilahnya pilkada. Sebelumnya kita sudah selesai dengan pesta demokrasi nasional ya Ketua ya. Ini sudah dekat pilkada. Bagaimana menurut Ketua peranan pers dalam mengawal terlaksananya demokrasi yang memang betul-betul demokrasi di Kabupaten Paluta ini menurut kajian dari Ketua, salah satunya Ketua? Pers kita harapkan adalah penyejuk dan penyeimbang. Jangan kita ikut mencampur aduk antara emosi dan kepentingan. Karena hadirnya kita pers itu sangat ditunggu-tunggu oleh pembaca atau masyarakat. Kadang kan sudah berseliweran itu, baik itu media cetak, media online, sehingga peran pers itu hadir, kita seimbangkan apa yang terjadi. Dan saya harapkan kawan-kawan pers itu ketika sudah terlibat di dalam tim kandidat, tanggalkan persnya ya. Jangan ikutan-ikutan lagi. Artinya kalau di dunia kita PWI, setiap orang yang sudah ikut terlibat dalam hal
tim itu wajib cuti. Tim pemenangan ya. Ya, tim pemenangan itu ada peraturan organisasinya. Tidak etis dia. Iya, tidak etis karena pers itu dituntut sebagai independen, independen sehingga harapan kita bersama, ya harapan kawan-kawan baik itu di luar daripada PWI, ya kita tetaplah memberikan penyejuk atau penyeimbang bagi setiap, ya bagi setiap pemberitaan dan check balance. Berarti intinya pers itu salah satu harapan masyarakat sebagai penyeimbang atau penyampai informasi yang memang sesuai dengan kondisi atau checks and balance-nya sudah sesuai ya Ketua ya. Nah, salah satu dengan informasi faktual tanpa adanya hoax atau bagaimana ya Ketua ya. Jadi untuk penyelenggara saya lihat kemarin mungkin Ketua juga saya dapatnya sebenarnya dari Ketua kan. Ketua ada surat dari Mendagri salah satunya, di situ poinnya dianjurkan pihak penyelenggara baik KPU, Bawaslu menjalin kerjasama dalam menyampaikan edukasi, literasi dan sosialisasi tentang demokrasi atau pelaksanaan pilkada. Itu bagaimana dia aplikasi pelaksanaannya nanti Ketua? Sebenarnya ini adalah kekuatan kita. Kenapa? Karena anjuran dari surat edaran itu memberikan ruang kepada kita, khususnya organisasi wartawan yang memiliki keanggotaan yang banyak atau merata di seluruh Indonesia. PWI lah salah satu. Sehingga disebutkan dalam edaran itu, PWI harus berkoordinasi dengan Bawaslu dan KPU. Saya tidak tahu nanti apa KPU dan Bawaslu di Kabupaten Padang Lawas Utara ini tidak menggubris atau tidak bagaimana, nanti kita cek. Penting nanti insya Allah PWI Kabupaten Lawas Utara akan menyurati kepada Bawaslu dan KPU. Persoalan mereka itu mendengarkan atau membaca dan menalah bahasa dari surat itu, ya mereka lah nanti. Yang jelas pihak PWI sudah menyurati atau berkoordinasi dengan pihak penyelenggara ya. Dan kita sangat mengharapkan itu sebenarnya Ketua ya, karena kan setiap tidak tertutup kemungkinan bahwasanya pihak KPU ataupun Bawaslu bekerja sendiri dalam mensosialisasikan pelaksanaan pilkada ya Ketua ya. Jadi pada pelaksanaan pemilu pesta demokrasi yang sebelumnya di Februari kemarin Ketua, bagaimana menurut Ketua koordinasi atau kerjasama pihak penyelenggara dengan pers? Apakah memang sudah bagus dalam hal edukasi masyarakat terkait pemilu ya sebelumnya Ketua? Mungkin karena tidak ada surat atau acuan, mungkin ya tergantung kedekatan dari si pers itu. Jadi kalau ini saya pikir ini harus menjadi kewajiban. Salah satu kewajiban. Iya, karena ada edaran yang mengikat, surat edaran dari Mendagri, Kementerian Dalam Negeri, dikukuhkan melalui surat. Nah, sehingga kita follow up lagi nanti ke Bawaslu dan KPU. Kita tunggulah bagaimana aksi dari surat itu, reaksi dari KPU ya. Reaksi itu. Mudah-mudahan ada jawaban dari sebuah surat itu. Seperti itu. Jadi untuk pelaksanaan demokrasi tadi kan kita sudah bahas pelaksanaan pembangunan. Intinya di pelaksanaan pembangunan Kabupaten Paluta selama 17 tahun. Di beberapa tahun belakangan ini pers sepertinya sudah tidak terlalu dipedulikan pemerintah ya. Nah, jadi kita diharapkan pemerintah yang saat ini dan seterusnya harusnya menggandeng atau bagaimana Ketua? Bahasanya menggandeng, melakukan kemitraan, kerjasama, merangkul. Nah, jadi dengan cara itulah nantinya kan ada acuan organisasi-organisasi yang memiliki kekuatan hukum. Ada kawan-kawan AJI, ada IGTI dan PWI. Ya, ada organisasi lokal lagi. Itu akan ke daerah itu akan menjadi wadah tempat rekan-rekan media atau pers untuk membuat kemitraan supaya sinkron dengan pemerintah daerah.
Tapi kan seperti yang kita ketahui pers itu kan punya informasi atau investigasi atau data. Ada istilah informasi atau hasil investigasi dari pers, siapapun persnya, walaupun informasi itu sekitar 75% sama dengan informasi intelijen ya, Ya, betul. hampir sama ya. Hampir. Bahkan ada juga pihak intelijen atau pihak terkait yang bergerak di bidang intelijen meminta informasi kepada kita pers. kepada pers ya, ketua ya. Jadi berarti kan peranan pers itu dalam beberapa bidang, baik pembangunan, baik menjalankan pemerintahan, baik mencegah kekondusifan masyarakat, bencana ataupun huru hara, itu besar juga ya, besar. Dan tidak salah itu ya, bahwasanya pers itu adalah pilar keempat kebangsaannya, ketua ya. Demokrasi. Dalam berdemokrasi juga, dalam pembangunan juga ya, ketua. Ya, panjang cerita, minum. Ya, minum dulu. Ketua. Siap. Jadi kedepannya saya bertanya secara privasi sedikit, agak privasi ya, ketua. Kedepannya menurut ketua dan menurut pandangan atau harapan, bagaimana salah satu ya harapan ketua, pimpinan daerah atau kepala daerah yang bagaimana yang memang atau apa yang harus dibenahi oleh kepala daerah selanjutnya siapapun itu nanti terhadap pers, salah satunya usulan dari ketua. Usulan kita tidak muluk-muluk, hargai profesi itu, hargai profesi pers, tampung, sesuaikan kemampuan mereka. Mereka itu pers, sehingga kalaulah masalah pers ini cerita tentang kemampuan, siapa yang bekerja itulah yang diberikan. Berikan apa itu? Insentif atau sebutan lain lah. Sebutan lain. Ya, sehingga kawan-kawan kita ini tidak akan menjadi, ibaratkan itu ya mengecer lah dia istilahnya kemana-mana, sehingga ada kehususan bagi dia ketika sudah ada ditampung di dalam OPD, ada iuran atau apapun namanya dalam hal pembayaran apapun, contoh kemitraan, insya Allah pers di Padang Laos Utara khususnya akan sejahtera. Walaupun tidak sejahtera tapi lebih bermutu ya. Iya. Tapi ada aturan-aturan yang harus mereka ikuti. Iya, ada prosedurnya. Iya. Ya, jadi keberadaan pers dengan pemerintah itu lebih dikatakan lebih mesra, sebenarnya tidak mesra, lebih bisa bergandeng tangan dalam membangun daerah yang kita cintai ya. Cuman kan selama ini itu seperti yang ketua sampaikan tadi, pemerintah daerah ataupun pemerintah pusat sebagian besar kita tuh sudah lihat memberdayakan pers, hanya saja mungkin ya sebagian penataan dari rekan seperti yang di ketua sampaikan, ada oknum yang merusak nama pers sebagian ya. Cuman itu untuk penataan itu mungkin tugas bagaimana siapa yang penataan atau bagaimana menurut ketua? Menurut kita, menurut saya pribadi, ya oknum itu ada dan pasti setiap zaman ada. Nah, bagaimana penataan itu? Ada pengetatan administrasi. Sistem administrasi. Iya, kalau itu ketat, saya yakin dan percaya pemerintah akan lebih enak menerima itu. Ada administrasi, contoh, dia media dari mana, ada surat edaran dari mana dan sebagainya, sehingga oknum-oknum ini akan tereliminasi, terseleksi alam. Jadi intinya pemerintah juga seharusnya lebih merangkul lebih dalam rekan-rekan pers ya. Cuma selama ini banyak keluhan dari rekan-rekan pers seperti yang ketua sampaikan tadi, di zaman sebelumnya, di pemerintahan sebelumnya, pers dengan pemerintah itu cukup baik berdampingan dalam menjalankan pemerintahan. Cuman belakangan ini kurang ya ketua ya. Itu
menurut ketua, apakah memang kesalahan di rekan pers kita, rekan-rekan pers yang mungkin kurang mumpuni atau bagaimana, atau memang pemerintahnya terasa kurang peduli? Pertama, saya menjawab itu, jawabannya miskomunikasi. Miskomunikasi ya. Ya, miskomunikasi. Kalaulah komunikasi itu bagus, saya yakin dan percaya ini akan lebih terarah. Ada ujung dari permasalahan itu. Mudah-mudahan ya nantinya setelah adanya bupati yang baru, Siapapun itu ya. sebelum nanti itu ada komunikasi yang baik. Komunikasi yang baik itu mampu dia merangkul apapun jenisnya. Yang penting Media cetak, iya, media online dan sebagainya. online, Tapi jelas ada aturan yang mengatur itu. dan dapat diberdayakan Ya, sebagai mitra ya. Intinya mitra pemerintah dengan rekan pers itu mitra ya, Ya. dalam membangun ya. Ya. Nah, pers juga kan saya lihat banyak rekan-rekan pers yang mengkritik. Ya. Nah, tapi kan pemerintah itu sepertinya baik di pemerintah, kita membahas pemerintah daerah ya, sepertinya banyaklah kritikan dari rekan pers itu yang dianggap angin lalu atau dianggap risih atau bagaimana. Itu menurut ketua bagaimana? pertama seorang pers itu sesuai yang saya sampaikan tadi harus check balance. Seorang pers membuat berita harus dia ada tahu dan memberikan konfirmasi yang bersangkutan sehingga adanya berita penyeimbang. Ya, sehingga nanti ketika ada masalah tidak ada kekuatan yang dipertanggungjawabkan, tidak ada masalah yang timbul dari kekuatan itu karena sudah ada berita sudah dikonfirmasi, persnya itu sudah bekerja dan sudah melakukan tinjauan ke lapangan Sesuai dengan prosedur ya. Betul. Berarti sama dengan yang disampaikan para senior rekan pers saya dengar kemarin. Apa yang saya tulis itu semboyan salah satu pers. Apa yang saya tulis sudah pasti saya ketahui. Dan apa yang saya ketahui belum tentu saya tulis ya. Itulah besarnya peranan pers ya. Jadi harapannya ke depan kan siapapun nanti yang menjadi kepala daerah, bagaimanapun bentuk pemerintahannya, itu lebih ditingkatkan pemberdayaan pers ya, peranan pers ya ketua ya. Nah, dalam mengawal pembangunan ya. Sehingga nanti ada kemitraan lah, istilah bahasa kemitraan terbangun tanpa ada intervensi. Dengan komunikasi yang baik tentunya ketua. Tentunya selama ini berarti komunikasi yang baik itu kurang terjalin antara pemerintahan dengan pers ya. Itu menurut ketua komunikasi itu sebenarnya berhenti di mana, terhambat di mana dia? Terhambatnya ini adalah pertama tidak adanya orang yang menyampaikan kepada kepala daerah terkait apa fungsi dari pers itu. Kala itu PWI belum hadir, tapi insya Allah dengan nantinya kita hadirnya di PWI, kita akan memberikan sebuah kekondusifan di dalam hal penyambung lidah kepada kepala daerah atau pemerintah khususnya. Pemerintah daerah. Kita pun tidak pandang bulu mau PWI atau mau non PWI, namanya pers. Membawa nama pers ya. Pers. Nah, berarti kalau ada sebagian rekan-rekan yang mengatakan banyak sih yang disampaikan rekan-rekan pers saya dengar kemarin, banyak sih yang menyampaikan keluhan atau usulan, hanya saja lebih banyak yang tidak didengarkan, tidak ditampunglah aspirasi atau masukan dari kritik dan kritikan dari rekan pers. Bagaimana menurut ketua? Kalau saya lihat pemerintah itu sangat mendengar kita, tapi kita tidak pernah kompak. Kita duduk bersama, kita dialog dengan pemerintah, kita sampaikan apa keluhan. Kita yakin itu akan didengar. Dengar apa itu? Tetap kita selalu sampaikan itu. Intinya komunikasi yang baik. Komunikasi yang baik. Karena pemerintah bukan selalu memberikan bahasa kita dengar hari ini tidak, tetap harus kita sampaikan terus. Sekali sampaikan langsung didengarkan ya. Tidak begitu ya. Tidak begitu, harus selalu disampaikan dan diingatkan. Ingatkan mereka. Karena mereka banyak di situ pekerjaan atau urusan.
bukan hanya pers yang Bukan diurus. pers yang diurus, itu dia intinya. Makanya kita selalu mengingatkan Ya, komunikasi yang baik. dengan komunikasi yang Kita baik. pun pers itu jangan merasa punya gagah-gagahan. Itu. Jadi harapannya ke depannya itu intinya. Itu intinya. Peranan pers itu ditingkatkan lah. Ditingkatkan, itu kewajiban khusus. Kepada rekan-rekan juga lebih meningkatkan kompetensi, Ya, kompetensi. atau kualitas Sendiri. Setiap zaman ini akan berubah. mengikuti zaman. Ya, mengikuti zaman. Pers itu harus ikut zaman. Seperti pers media itu, media cetak sebagian Sudah gulung tikar. tersingkirkan oleh zamannya. ya. Ekonominya sudah lebih sudah canggih, sehingga orang tidak lagi membaca media cetak. Orang berlomba-lomba mengejar media online Melalui handphone saja. ya, Android itu. Jadi satu lagi harapan kepada pemerintah dari tadi perbincangan kita dengan ketua, harapan kepada pemerintah ke depannya agar lebih merangkul merangkul dan bermitra lebih memberdayakan pers karena pers itu ada sih yang kita tidak memungkiri pers itu tidak semua bisa dirangkul tapi sebagian besar saya yakin bisa dibina dan dirangkul karena peranan pers juga tinggi juga dalam seperti itu. Oke, Ketua, terima kasih tadi perbincangan singkat dengan Ketua. Mudah-mudahan apa yang kita bincangkan ini bisa disampaikan kepada rekan pers, baik pemerintahan. Kedepannya kita juga berharap siapapun nanti yang jadi pimpinan atau kepala daerah di sini, mudah-mudahan yang terbaik. Sudah pasti itu yang terbaik dan pelaksanaan nanti lebih baik dari sebelum-sebelumnya sehingga Paluta pemerintah kabupaten dengan pers dapat berdampingan dengan baik dalam menata pembangunan di Kabupaten Paluta yang lebih baik dan lebih sejahtera ya Ketua Oke, demikian tadi perbincangan kami dengan Ketua PWI Kabupaten Paluta, Saudara Tohong Pangondian Harahap, yang kita tahu bahkan sebagian besar orang di Paluta kenal dengan Ketua sebagai tokoh muda ya Ketua Mudah-mudahan nanti lebih bagus bisa menata PMK Paluta, peranan PWI dan pers juga lebih tinggi ya Ketua. Insyaallah. Saya yakin itu dengan Ketua Tohong nanti lebih baik. Demikian perbincangan kita di podcast Kombur. Kita berjumpa di lain waktu lagi mungkin dengan topik yang berbeda karena semua orang punya hak bicara, maka di podcast Kombur semua orang boleh bicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.